Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas satu hal yang menarik dari kurikulum di Indonesia, yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelum kita membahas topik yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kurir yang berarti seorang pelari, dan dari kata kurere yaitu berarti tempat berpacu. Bila dilihat dari pengertian ini, istilah kurikulum pertama kali digunakan di bidang olahraga yaitu cabang atletik. Lalu, pengertian kurikulum secara istilah ialah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan ataupun ijazah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut melalui tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1999, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Baik, pada poin pertama, kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila, kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Pada poin kedua, kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum tahun 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, pada poin ketiga, kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri dari kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, keterampilan, dan jasmani. Pada poin keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Ciri-ciri dari kurikulum ini, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Baik, pada poin kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan Sekolah Dasar, Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur,
pengembangan sistem instruksional PPSI dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Oke, pada poin ke-6, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau yang disebut CBSA. Pada poin ke-7, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Pada poin ke-8, kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya memenuhi unsur edukatif. Pada poin ke-9, kurikulum 2006, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTS. Pada poin 10, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Pada poin yang terakhir, kurikulum 2013 revisi. Yang paling utama dari kurikulum 2013 revisi ditambahkan PPK, 4C, dan literasi. 2013 revisi ini baru dimulai pada tahun 2016 dan sampai sekarang masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.